tanggal 11 Oktober kemarin itu Danisa sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Medan ya. Salah satunya ya masuk dalam pokok gugatan, yaitu utamanya sih mungkin. Poin-poinnya mungkin salah satunya itu, kalau yang lain-lain sih lebih ke internal ya. Kalau bukti-bukti jelas pasti klien saya punya lengkap semua. Kalau pengakuan dari tergugat juga ya, suaminya ini juga sudah mengaku, ada semua buktinya, chatnya, apanya, semua kita punya lengkap, semuanya kita punya. Dugaan ya, ada yang video yang akhirnya ya macam-macam lah itu nanti mungkin tidak perlu diungkap ya. Memang perubahan itu terjadi setelah ada ya suaminya ini main di salah satu film itu yang bareng sama yang si oknum perempuan ini gitu. Saya nggak mau sebutin namanya ya. Justru sebetulnya setelah dugaan ini ada, memang kan si pria ini, suaminya ini sempat pulang ke sana. Kemudian pada saat bertemu justru dia malah meminta untuk selesai. Tapi akhirnya ya karena nggak diurus juga, mungkin akhirnya klien saya gugat duluan. Hubungannya ya memang ya so far sih yang beberapa hari ini sih tidak baik setahu saya. Tapi komunikasi masih bisa terjalin atau sudah? Hanya lewat SMS. Karena WhatsApp-nya si istri ini diblokir oleh suaminya. Kemudian Instagramnya juga. Untuk perkara nomor 2965 PDTG 2021 PJS atas nama Dena Aldalia binti Ahmad Cilawan melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herbert Simanjuntak hari ini telah memasuki proses jawaban. 14 Oktober 2021 agendanya adalah jawaban. Nanti agenda selanjutnya adalah tanggal 28 Oktober 2021 untuk agendanya tentu jawaban dari gugatan penggugat ya, mengenai adanya gugatan perceraian hak asuh anak itu dijawab secara tertulis melalui kuasa hukumnya oleh pihak tergugat. Dena mengajukan gugatan perceraian serta pengasuhan anak agar berada di bawah asuhan pihak penggugat dan biaya hidup untuk anak tersebut kepada pihak tergugat agar dikabulkan berada di bawah asuhan pihak penggugat. Di pasal 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri ya mengajukan gugatan, maka istri harus siap ya? Itu kata hukum Islam. Ya, kata hukum Islam. Harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami tidak bisa siap memberikan, tapi nggak bisa dipaksa sekian begitu. Tidak bisa. Jadinya di sini ya kita minta ya, oke, sesuai dengan pasal 156 ini, klien kami saudara Ijong ya semampunya. Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting, ya ada uang. Kalau enggak, ya dia nggak punya uang kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya itu. Iya, berjalan. Oke. Ya, nanti kita ketemu ya 1-2 hari ini ya. Thank you ya Mas. Kalau cerai 1000% saya yakinin cerai. Kenapa sebegitu yakin Om? Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Ya pokoknya lagi diurus. Kita memang udah mengajukan permohonan gitu. Terus ini lagi prosesnya. Jadi nanti makanya aku nggak berani banyak ngomong dulu, nanti sampai kita dapat surat resminya dari pihak kepolisian baru gitu. Ada prosesnya segala macam. Makanya nanti kita atur deh dalam 1-2 hari ini. Yang penting kalau udah ada suratnya baru kita berani ngomong gitu. Ya pasti alasannya untuk yang baik-baik lah. Kita udah meeting sama pengacara. Ya udah nanti kita atur waktunya kapan gitu ya. Kita atur waktu kapan. Pokoknya dalam waktu dekat ini deh kita undang teman-teman gitu. Ya. Jadi biar kita beres dulu urusan internalnya segala macam. Nah, jadi kemarin itu tanpa tanya saya mereka itu sudah
mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Oke. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan semua terbukti sebenarnya, kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ini ditarik. Dia tampil, minta ditarik. Kan pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah, sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat memberitahukan berita yang sebenarnya gitu. Pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Putri Una Astari sebagai penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa ke Louis Firosi Siji Samura, sarjana hukum, sebagai penggugat melawan Irsan Ramadan. Perkara tersebut terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 3548 Perdata Gugatan 2021 PAJS. Hal ini jenis perkaranya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat melawan tergugat. Hari ini tadi sidang perdana tanggal 14 Oktober 2021, sidang pertamanya hari ini. Itu dihadiri oleh pihak penggugat, tergugat tidak hadir. Jadi nanti agenda selanjutnya tanggal 21 Oktober 2021 untuk memanggil kembali pihak tergugat dan si penggugat diperintahkan untuk hadir kembali. Sidangnya hari ini sih lancar, syukurnya alhamdulillah, nggak ada hambatan sama sekali ya. Tadi juga baca perkara sama bapak di dalam semuanya. Sebenarnya lebih ke perbedaan prinsip ya, gitu sih. Sudah cukup lama sih, seperti yang udah diberitakan sebelumnya juga kan, aku nggak pernah angkat bicara juga karena kita masih menjalani banyak proses, masih ada kompromi juga, diskusi dengan keluarga dan lain-lain, sampai akhirnya saya memutuskan untuk kita sama-sama memutuskan untuk berpisah aja sih. Ya kan kita kayak udah nggak pernah bareng gitu sih. Memang perbedaan prinsip aja sih. Udah nggak cocok aja. Ada KDRT kan? Nggak ada. Pola pikir yang berbeda aja. Dalam cara mendidik anak dalam visi misi. Penggugat mengajukan gugatan perceraian juga pengasuhan satu orang anak yang bernama Kiri Aritama. Anak tersebut, anak penggugat dengan tergugat, agar penggugat memohon kepada pengadilan agama anak tersebut berada di bawah asuhan penggugat dan biaya untuk pemeliharaan satu orang anak tersebut. Majelis hakim menunjuk seorang hakim mediasi. Dan tadi secara berdua mereka sudah melakukan mediasi di hadapan hakim mediasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya, doanya ya. Itu aja. Alhamdulillah lancar. Kedua belah pihak ini, penggugatan tergugat ini akan melakukan perundingan, yang mana hal-hal tersebut akan dituangkan di dalam usulan-usulan perdamaian yang akan disampaikan pada agenda mediasi berikutnya.
Mungkin seperti apa? Iya dong, pastinya aku dampingin. Aku dan keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kanang. Kami dukung, kami selalu berusaha support dan dukung Kanang gitu. Makanya aku di sini kan aku adiknya. Aku akan dampingin Kanang dalam proses ini pasti. Ya kan kita berharap hubungan baik bisa selalu terjalin ya. Harapannya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.